di akhir ingat tujuannya, tujuan universal atau kita bersama di sini semua dalam mempelajari investasi saham ini atau investasi lainnya adalah sesederhana menjadi lebih kaya dari yang sebelumnya. Mengukurnya bisa per semester atau per tahun. Jadi misalnya adalah di 2026 nanti kita harus lebih kaya dari 2025 atau saat ini. Nah, makanya saya menganjurkan untuk kita mencatat nih kan, 1 Januari 2025 aset liquid saya 200 juta misalnya kan. Misalnya terdiri dari di saham sekian, Bitcoin sekian atau emas sekian. Nah, nanti kita lihat 2026 Januari itu berapa gitu. Kalau misalnya turun, kita evaluasi. Kalau naik, harus naik di atas IHSG. Kalau kita di saham, gitu. Jadi rumusnya gitu. Misinya itu, misinya. Nah, habis. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, materinya sudah selesai. Jadi, untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan, mungkin 3 atau 5 pertanyaan, langsung kita mulai aja ya. Boleh langsung angkat tangan aja, supaya kita nggak kemalaman kan. 3 atau 5 pertanyaan aja, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan yang mau bertanya, silakan. Saya close materinya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita closing nih. Silakan, Pak Dr. Dwinanta. Halo Bang, selamat malam Bang. Selamat malam Pak. Iya nih Bang, sebenarnya ya saya sangat tertarik nih dengan WiFi ya, cuman emang amunisinya kebagi sama emiten lain, yang kebetulan emiten lainnya itu sekarang lagi minus 25%-an Bang. Iya. Nah maksud saya ini saya untuk sambil menunggu right issue WiFi ini, apa yang saya minus ini dijual sebagian atau nunggu naik, cuman kan naiknya nggak pugu juga tuh Bang. Kira-kira gimana ya? Sebenarnya saya mau pengen nambah muatannya tuh ke WiFi ini nih Bang. Oh. Saran Abang gimana? Oke. Tergantung, yang pertama tergantung sahamnya dulu Pak. Sahamnya. Karena kita harus hitung di situ kan. Karena kalau misalnya sahamnya bagus, sayang Bapak. Iya. Sahamnya apa Pak? Nah itu PANI itu Bang. Oh, PANI. PANI ya. Oke. Bapak beli di berapaan? Di 15.000 Bang. Oh, 15.000 ya. Nah, sebentar Pak. Saya lihat PANI-nya dulu ya. Iya. PANI. Nah, PANI sekarang di 10.725. Ini corporate action-nya apa ya? Membagi dividen ya? Iya, dividen. Nah, jadi Bapak masuk di PANI dan sekarang minus 25%-an kan? Bapak ambil 15.000. Nah, tadi Bapak tanya, saya tertarik sama WiFi, bagaimana strateginya? Kan gitu. Iya. Nah, kalau menurut saya lebih baik jangan di cut loss. Nah, kenapa? Karena saham PANI ini bagus juga gitu, tapi memang harus lebih sabar aja. Kenapa lebih sabar? Karena ini saham properti. Situasi dunia lagi dalam kondisi mikirin makan daripada beli rumah. Nah, betul. Jadi untuk kedepannya saham PANI ini bisa naik lagi dengan catatan situasi ekonominya membaik. Contohnya kemarin kan Bank Indonesia udah turunin suku bunga. Nah, itu salah satu faktor yang akan menaikkan saham properti. Makanya kemarin pas kalau Bapak lihat itu pada saat pengumuman BI rate turun, itu hari itu juga dan hari sebelumnya properti itu naik. Saham-saham properti naik kan PANI sempat naik juga itu kan. Berapa persen tuh. Nah, jadi
rumus properti itu sederhana. Turunin suku bunga, naikkan daya beli, kasih insentif PPN, maka saham properti akan naik. Nah, pada saat kapan akan terjadi situasi seperti itu? Kalau ekonominya udah stabil. Nah, jadi saham properti itu hampir sama kayak saham bank. Kalau dia situasi ekonominya udah mulai stabil, maka sahamnya akan mulai naik. Karena apa? Karena sangat bergantung pada daya beli. Jadi kalau menurut saya itu udah pernah analisa saham PANI. Sama teman-teman yang di kelas batch, sama yang di sini juga mungkin ya. Nah, jadi PANI itu ada land bank-nya itu 18.000 hektar. Kalau dimeterkan, itu dapat 18 juta meter, saya pernah hitung. Harga tanah itu 23 juta per meter. Kalau Bapak kaliin, itu dia harus berapa triliun ya? Pokoknya dia itu harga wajarnya harus 26.000. Saya lupa, coba dihitung. Nah, harus beli 26.000. Kenapa? Karena ya itu harga tanahnya itu segitu. Nah, tetapi dalam segi sahamnya kenapa masih belum naik? Karena itu tadi sentimen ekonominya belum masuk. Gitu. Jadi kalau Bapak cut loss, sayang uangnya rugi. Kalau menurut saya, iya, kalau menurut saya sahamnya bagus, prospeknya ada, hitung-hitungannya Bapak kalau secara logika dasar beli di bawah harga wajar. Jadi menurut saya nggak apa-apa, tunggu aja dulu gitu. Nanti mungkin di 17.000 atau 18.000 Bapak bisa take profit gitu. Pada saya kan. Nah, untuk wifi-nya nggak apa-apa, sebagian aja dulu. Kalau Bapak dapatnya cuma sedikit, ya udah nanti tebus red issue-nya segitu aja dulu. Karena sayang kalau di cut loss menurut saya uang. Iya, siap. Oke, Bang. Makasih. Makasih, Pak. Untuk kawan-kawan yang berminat bergabung di grup komunitas saham investor logis dan ingin belajar tentang saham walau dari nol dan masih pemula, kalian bisa langsung menghubungi nomor di samping ini. Saya akan membantu kalian belajar saham dan memahami cara menganalisis perusahaan. Beberapa teman-teman kita sudah selesai melaksanakan kelas batch dan bergabung di grup komunitas. Berikut testimoni dari mereka. Dan saya di kelas ini akan mengajarkan bagaimana cara menghasilkan keuntungan yang maksimal di bursa saham, seperti yang sudah saya hasilkan sendiri. Saya bercerita berdasarkan experience pribadi dan pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapatkan selama ini. Kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung dihubungi saja ya. Thank you.